Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mailanda Fiona dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6 kelas B dengan nomor NIM 11830200059. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Hukum Acara Perdata. Di sini, saya akan memaparkan tentang kemungkinan pada sidang pertama. Dalam perkara perdata, semua hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara telah diatur dalam Hukum Acara Perdata, RBG, Reglement voor de Buitenwesten, dan HIR, Herzen Inlands Reglement, mulai dari gugatan, panggilan, sampai dengan pemberitahuan putusan atau rilas. Ada juga peraturan-peraturan lain yang melengkapi hukum acara tersebut, diantaranya SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung. Tabel ini adalah garis besar yang akan saya sampaikan. Di sini ada kehadiran penggugat, tergugat, dan bagaimana langkah hukumnya. Untuk lebih lengkapnya, saya akan memaparkan dalam slide selanjutnya. Yang pertama, apabila penggugat hadir dan tergugat hadir. Pada sidang pertama, apabila penggugat dan tergugat hadir, maka hakim berupaya menganjurkan mediasi. Mediasi dilakukan sesuai Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Apa itu mediasi? Mediasi adalah upaya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak yang netral atau mediator, dengan tujuan mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian atas sengketa. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 2 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata dengan cara perdamaian. Ada 4 jenis mediasi. Yang pertama mediasi wajib, yang kedua mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara, yang ketiga mediasi sukarela pada tahap upaya hukum, dan yang terakhir mediasi di luar pengadilan. Berapa jangka waktu mediasi? Jangka waktu mediasi yaitu 30 hari sejak perintah penetapan mediasi. Atas kesepakatan para pihak, jangka mediasi dapat diperpanjang 30 hari. Hal itu tertuang pada pasal 24 ayat 2 dan ayat 3 Perma nomor 1 tahun 2016. Berdasarkan pasal 25 Perma nomor 1 tahun 2016, materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Jika kesepakatan di luar gugatan, maka gugatan dirubah. Hakim menguatkan kesepakatan tersebut. Di mana mediasi dilakukan? Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan. Penggunaan ruang mediasi pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya loh. Dalam mediasi hanya ada 2 kemungkinan, yaitu berhasil dan tidak berhasil. Bagaimana jika mediasi berhasil? Berdasarkan pasal 27 Perma nomor 1 tahun 2016, maka para pihak dapat memilih untuk yang pertama, kesepakatan perdamaian, dan dikuatkan akta perdamaian melalui putusan majelis hakim. Yang kedua, para pihak dapat meminta pencabutan gugatan, dan yang terakhir perubahan sebagian gugatan oleh penggugat dan sisa gugatan tetap dilanjutkan dalam proses pengadilan atau mediasi dihadirkan sebagian. Bagaimana jika mediasi tidak berhasil? Berdasarkan pasal 32 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016, jika mediasi tidak berhasil, maka mediator akan menyampaikan ke pengadilan beserta alasannya. Adapun alasan kegagalan proses mediasi yang pertama, waktu mediasi habis, namun kesepakatan perdamaian tidak tercapai. Dan yang kedua, tidak adanya etikat baik, yaitu tidak mengajukan atau menanggapi respon perkara dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan. Selanjutnya ada penggugat hadir dan tergugat tidak hadir. Dalam sidang pertama, tergugat yang tidak hadir dalam sidang sedangkan penggugat hadir dalam sidang, hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan perfect atau tanpa hadir penggugat. Hal itu tertuang dalam pasal 149 RBG atau pasal 125 ayat 1 HIR. Ada 8 bentuk putusan perfect. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Mengabulkan gugatan penggugat merupakan bentuk putusan perfect yang pertama. Artinya, putusan diambil tanpa perlawanan dan bantahan dari pihak
Sejauh mana jangkauan pengabulannya? Yang pertama, mengabulkan seluruh gugatan. Yang kedua, boleh mengabulkan sebagian saja. Yang kedua, ada mengajukan gugatan tidak dapat diterima. Mengapa gugatan tidak dapat diterima? Karena gugatan itu melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan, dan juga tidak beralasan atau tidak punya dasar hukum. Yang ketiga, menolak gugatan penggugat. Mengapa gugatan ditolak? Gugatan yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Tetapi, jika penggugat keberatan terhadap putusan itu, ia juga dapat mengajukan banding berdasarkan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Yang keempat, ada upaya hukum terhadap putusan Verstek. Pasal 129 HIR dan pasal 153 RBG mengatur berbagai aspek mengenai upaya hukum terhadap putusan Verstek. Yang pertama, ayat 1 mengenai bentuk upaya hukumnya, yaitu perlawanan atau verzet. Yang kedua, ayat 2 mengenai tenggang waktu. Yang ketiga, ayat 3 mengatur cara pengajuan hukum. Yang keempat, ayat 4 mengatur permintaan penundaan eksekusi putusan Verstek. Dan yang terakhir, ayat 5 ketentuan tentang pengajuan verzet terhadap Verstek. Kemudian ada perlawanan atas putusan Verstek. Berdasarkan pasal 129 HIR atau 153 RBG, tergugat atau para tergugat yang dihukum dengan Verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan Verstek itu kepada tergugat, semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada eksekusi putusan Verstek. Kemudian ada syarat acara Verstek. Apakah syarat-syaratnya itu? Yang pertama, tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut. Yang kedua, tidak hadir tanpa alasan yang sah. Dan yang ketiga, tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi. Yang terakhir, pemberitahuan putusan Verstek. Yang ketiga, ada penggugat tidak hadir dan tergugat hadir. Dalam sidang pertama, penggugat yang tidak hadir dalam sidang, sedangkan tergugat hadir dalam sidang, hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan penggugat gugur dan menghukum penggugat membayar biaya perkara. Hal itu tertuang dalam pasal 148 RBG atau 124 HIR. Artinya, jika penggugat tidak hadir pada hari persidangan, baik sendiri maupun kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, gugatannya dianggap gugur, yaitu tidak berlaku lagi. Bersamaan dengan itu, ia dihukum untuk membayar ongkos perkaranya. Setelah itu, ia juga berwenang untuk mengajukan gugatan lagi setelah membayar lebih dahulu biaya yang diwajibkan. Yang terakhir, ada penggugat tidak hadir dan tergugat tidak hadir. Bagaimana jika keduanya tidak hadir? Ada anggapan bahwa demi kewibawaan badan peradilan serta agar jangan sampai ada perkara yang berlarut-larut dan tidak berketentuan, maka dalam hal ini gugatan perlu dicoret dari daftar dan dianggap tidak pernah ada. Sekian pemaparan dari